Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan seperti dalam konten saya sebelumnya, di mana tim nasional kita untuk U23 di bawah Sintayong sudah memastikan lolos ke babak semifinal di Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand, di mana nasib kita itu tertolong dengan kemenangan dari Malaysia atas Timur Leste di grup B dengan 3-1 dan Vietnam mengalahkan Filipina 1-0 di grup C. Kemudian sebelumnya Thailand mengalahkan Kamboja dengan 2-0 di grup A. Jadi banyak juga yang mengatakan kok kita bisa lolos 3 poin sedangkan di sana ada Kamboja dengan 4 poin. Jadi ini saya terangkan lagi kepada teman-teman bahwa kalau di satu grup terdapat 4 tim ya untuk menjaga keseimbangan dengan tim yang ada di grup B dan C di mana Indonesia, Malaysia dan Timur Leste itu hanya 3 tim. Demikian juga di grup C dengan Vietnam, Laos dan Filipina juga hanya 3 tim, maka tim jadi juru kunci di grup A dalam hal ini Brunei itu tidak dihitung tim keempat mereka. Yang akan dihitung adalah poin di mana ada Thailand dan Myanmar. Nah Kamboja itu cuma 1 walaupun secara keseluruhan kan mereka ada 4 poin karena menang 5-0 melawan Brunei di pertandingan pertama. Namun mereka hanya imbang dengan Myanmar 1-1, kalah dari Thailand 2-0 sehingga poin kemenangan dengan Brunei itu dihapus, hilang. Hanya 1 karena ada berisikan 4 tim. Nah, itu yang membuat Indonesia lolos. Indonesia dari 2 pertandingan kalah dari Malaysia dan menang melawan Timur Leste. Sehingga 3 poin yang membuat kita ini aman. Ya itu juga ditentukan dengan Vietnam mengalahkan Filipina 1-0. Seandainya Filipina bisa menang dengan 1-0, wah ini bahaya tim kita. Tidak bisa lolos. Bisa aja yang lolos adalah Filipina dan Vietnam. Ya karena Vietnam di awal mengalahkan Laos dengan 4-1 dan Filipina draw dengan Laos 2-2. Sehingga mereka bisa mengikuti Vietnam, tapi Vietnam membantu kita ketika Vietnam bisa mengalahkan Filipina dengan 1-0. Makanya Filipina juga gugur cuma dengan 1 poin, hasil imbang dengan Laos. Jadi kita akan siap-siap bertarung di babak semifinal. Ini rame, mengulangi lagi pertaruhan yang mungkin teman-teman masih ingat. Ketika tampil di final SEA Games di Kamboja antara Indonesia dan Thailand kan itu wah seru sekali, sengit, berlangsung lewati sampai di waktu normal selesai, draw, ada perpanjangan waktu dan akhirnya kita menang 5-2. Kita mendapatkan medali emas memang, tapi dibumbui ya diwarnai dengan kericuhan, berantem. Ini tercatat dalam sejarah SEA Games di mana Indonesia dan Thailand itu bertarung dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh AFC ya atas perkelahian itu. Ya ada 4 pemain Thailand, 3 pemain Indonesia. Nah 4 pemain Thailand itu yang dalam catatan saya itu Chayampit Supanwat, ya kemudian ada Purachet Thotsamit, ada Terapak Pruingna dan penjaga gawang mereka ya Sopanwit Rakyat. Ini 4 pemain mereka yang masing-masing dapat 6 pertandingan dan Sopanwit Rakyat ini kiper itu ditambah dengan 1.000 US dollar. Nah Indonesia juga demikian, ada 3 pemain kan, ada Titan Agung di sana, ada Komang Teguh, ada Taufani Muslihudin, ada 6 pertandingan semuanya dan ditambah dengan 1.000 US dollar. Nah, Titan dan Komang itu dibawa ke Piala AFF U23 ini. Namun surat dari AFC ini turun dan mengatakan mereka harus tetap ikut, kena sanksi, nggak boleh bermain. Sehingga ini merugikan buat kita. Kalau tahu begitu dari awal kan sudah nggak usah dibawa, diganti dengan pemain-pemain lain sehingga mereka langsung dipulangkan ya oleh STY karena tidak diizinkan bertanding. Tapi kita sekarang sudah ada di semifinal. Nah itu saya bilang, ini mengingatkan duel kita melawan Thailand terulang lagi di final. Ya, nah pasti ada obsesi yang luar biasa. Ada tekad ingin balas dendam. Ya, terutama bagi pelatih mereka ya. Bagaimana Idzara Sritaro ini ingin ya membalas itu karena mereka akan dipermalukan dengan kekalahan telak 5-2 di SEA Games. Inilah saatnya di semifinal. Namun saya tadi barusan menghubungi manajer tim Pak Sumarji yang ada di Thailand sana untuk menanyakan bagaimana kondisi anak-anak. Ya fit semua, oke. Ya kecuali 1 pemain Irfan Jauhari yang masih cedera, tapi selebihnya semua dalam posisi siap tempur. Wah ini kan bagus. Ya lupakan saja hasil pertandingan di grup B melawan Malaysia dan Timur Leste. Sekarang fokus mereka tertuju melawan Thailand dan Pak Marji itu dengan mengungu-ungu bilang ya mohon doa restu dari semua rakyat Indonesia, ya kita akan bertarung habis-habisan melawan Thailand. Semoga kita bisa ke final, kan ini bagus, tekad dan semangat yang ada. Ya tentunya ada perubahan-perubahan yang
harus dilakukan oleh STY melihat bagaimana kelemahan kekurangan kita dalam 2 pertandingan di grup B melawan Malaysia dan Timor Leste. Nah, ini menarik juga kalau saya lihat di sini pertarungan ini dengan nama-nama. Kalau pemain-pemain Thailand itu mungkin ada 17-18 pemain yang tampil di SEA Games itu tidak dibawa oleh Sritaro, namun ada 11 pemain ya yang masih ikut, yang mereka tampil di SEA Games. Ya, ada beberapa di antaranya tampil juga di final melawan Indonesia. Nah, ada 10 ya, ada 10 pemain mereka itu ikut di dalam tim saat ini di Piala AFF sampai mereka menjadi juara grup A dan lolos ke semi final. Kalau saya bisa lihat di sini, mereka punya 2 penjaga gawang ya, Siriwat Ingkau yang ada, kemudian ada Tirawat Sraunson. Ini 2 kiper mereka yang juga dibawa ke SEA Games karena kiper utama mereka kan kena sanksi ya, Sopinwat Rakyat. Nah, ini 2 ini ada dibawa lagi oleh Sritaro. Nah, nama-nama lain yang masuk termasuk kapten ke-11 ya saat ini yang diserai band kapten oleh Sritaro, yaitu Songchai Tongcham. Ini pemain belakang di bek tengah. Ini pemain dari klub Chonburi di Thailand. Dia menjadi inti kekuatan bagi Thailand saat ini di garis belakang. Jadi dia salah satu yang ikut ke SEA Games. Pemain-pemain lainnya yang ikut ada Kitichai Yaide, juga pemain belakang. Ya, bisa bermain dari flank. Ya, dia ikut di bawah. Dan juga Kritsada Norcharat itu juga ikut di SEA Games. Ada Patara Soimailai dan juga kalau bisa dilihat di sini ada Pantanwit Prapan, kemudian ada Netitorn Kawen Sharen, ada Apisit Senkamuan yang ikut juga, dan terakhir ada Yotsakon Burapa. Nah, ini pemainnya juga tampil di final melawan Indonesia ya. Jadi dia ini pemain muda, masih 18 tahun dari klub Samut Prakan City. Nah, bisa saja dia ditampilkan lagi. Ya, karena dia, kita tahu bersama nih, Yotsakon Burapa ini kalau bikin gol selalu dengan gaya biasa, gaya bebek ya, gaya ular, dan sempat diledek juga, disindir oleh Pratama Arhan dan Marcelino ketika mereka bisa menang di final. Dan di kamar ganti kan Marcelino dengan Arhan itu, Pratama ini mengikuti gaya dari Burapa ini ya, Yotsakon dengan gaya bebeknya itu ya, ketika mereka bisa memenangkan medali emas. Nah, itulah pemain-pemain Thailand yang tampil. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia saya catat, selain Titan dan Komang memang tidak bisa bermain, ada 9 pemain yang dibawa oleh STY untuk berlaga di Piala AFF dan nantinya akan tampil di semifinal. Ke-9 itu ada penjaga gawang Hernando Ari. Kemudian ada Bagas Kava, ada Haikal Al-Hafiz, Muhammad Ferrari, Alefandra Dewangga, ada Beckham Putra di sana, ada Jean Kerry Schroyer, Ramadan Sananta, top scorer di SEA Games bersama dengan Fatur Rahman ya saat itu. Tapi Fatur Rahman tidak ikut saat ini. Dan Irfan Jauhari. Ya, inilah nama-nama 9 pemain yang bertahan yang diambil oleh STY ikut Piala AFF. Jadi rame nih. Ya, nuansa-nuansa SEA Games ya, bertarung ini pasti sengit. Wah, itu yang kita nantikan. Tekad Pak Sumarji manajer ini, kita harus lawan mereka. Ya, anak-anak tidak perlu terbeban. Sudah bisa ke semifinal ini udah oke. Yang tadinya kan sudah kemas-kemas kopor ingin pulang kalau sampai terjadi sesuatu di antara duel baik Thailand, Kamboja, Malaysia dengan Timor Leste, kemudian dengan Vietnam, Filipina. Tapi semua bermain normal, secara profesional, ya semua memenangkan laga dan akhirnya membawa Indonesia lolos. Makanya di semifinal Pak Marji bilang sudah main nating tulus saja melawan Thailand. Cuma tetap fokus ya buat anak-anak semua, jangan membuang-buang lagi peluang di depan gawang. Ya itu saya bilang dibutuhkan ketenangan mereka, kesabaran bermain. Ya mereka harus bermain dengan untuk menjaga ball position dengan baik sekali, jangan banyak passing-passing yang salah menghadapi ini Thailand loh. Dan kalau mereka pasti akan langsung melakukan tekanan ya, akan pressing ke pemain-pemain kita. Nah, kalau kita agak panik, ini berbahaya. Nah, kita akan lihat nantinya duel di babak semifinal. Kalau kita ya, ini kalau kita bisa melewati Thailand, kita di final, kita bisa juara. Ya, ini ibarat ya katakanlah ini seperti Argentina di Piala Dunia di Qatar kan, kalah dari Arab, tapi kemudian mereka lolos di fase grup dan terus bisa melaju sampai ke final dan mengalahkan Prancis. Siapa tahu Indonesia bisa mengikuti
apa yang dilakukan oleh Argentina. Dan kan kedua tim ini sempat bermain kan antara Indonesia dan Argentina di FIFA Matchday, di mana Argentina bisa menang 2-0 di GBK. Tapi lewati dulu Thailand. Ini misi yang berat, sulit, karena melihat bahwa mereka ingin membalas dendam. Tapi itulah kita. Ya, kalau kita bisa mencetak gol lebih awal dari mereka, wah ini bisa menggoyang konsentrasi mereka dan kita bisa mengamankan keunggulan. Kalau ini bisa dilakukan, sangat baik sekali melawan Thailand. Kalau kita sudah di final, siapapun lawan kita, ya mau Vietnam sebagai juara bertahan atau Malaysia, tentunya kita harus hadapi mereka, ya dengan tekad menjadi juara. Paling enak kalau ketemu Malaysia lagi. Wah ini mengulangi pertarungan pertama di grup A, di grup B. Ketika kita kalah dengan 2-1 sempat unggul lewat Ramadan Sananta, tapi pemain pengganti mereka, Fergus Tirey masuk di babak kedua dan membuat 2 gol brace dari dia. Nah, semoga ini bisa terjadi. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.